keluarganya, untuk keluarga kecilnya. Kamu tahu tentang itu kan? Enggak. Enggak. Jadi Dia nggak tahu apa-apa. Sekar ini nggak tahu tentang Oke. itu. Sekar nggak tahu. Sekar taunya dia dikasih makanan, dengan senang hati dia makan. Kadang dikasih uang, Kadang enggak. diterima, tapi Sekar nggak tahu asalnya dari mana. Entah apa yang dirasakan Rudi saat berkomunikasi dengan Sekar, namun terlihat merasa kesakitan. Pada suatu hari, si petugas itu yang menyukai si Sekar, dia punya rencana jahat. Dia ajak teman-temannya beberapa orang. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3. 2 orang. 3 orang. Ada 3 orang. Jadi mereka jumlahnya berempat. Siapa nama petugas itu? Van Roger. Van Roger. Yang menyukai Sekar itu namanya Van Roger. Dia dan teman-temannya itu datang ke tempat Sekar. Kemudian Sekar dipaksa menuruti nafsu bejatnya. Jadi Sekar diperkosa, Kak. Beramai-ramai. Sekar melawan, dia ambil pisau, sebilah pisau, diserangnya si para petugas itu. Diserangnya teman-teman si Van Roger. Tapi tangannya berhasil ditangkap, direbut pisaunya, dan kemudian pisaunya itu ke Sekar. Itulah kenapa tadi saya ngerasain sakit. Sakit banget. Sakit. Karena Kakak bisa ngerasain sakit yang Sekar rasain. Dan kamu tahu bagian yang paling kejamnya? Selain dia menusuk jantung Sekar, ketika anaknya Sekar ini nangis karena takut diketahui tetangga, anak bayi itu dibekap. Dibekap sampai dia meninggal. Oke. Maaf. Mengerikan. Kak, tapi Sekar ini dengan ulah bejat manusia-manusia ini, Sekar ini mengganggu nggak? Atau dia mungkin kayak ngasih tahu dan menunjukkan sosoknya ini kepada orang-orang, mungkin dia pengen dibantu atau dia malah mengganggu karena dia balas dendam. Apa yang dia lakukan? Dia bilang dia suka menampakkan diri. Oke. Dengan wujud dia yang seperti ini. Seorang perempuan lusuh yang menangis terseduh-seduh sambil menggendong bayi. Dia menampakkan diri ke orang-orang sekitar sini. Beberapa orang pernah melihat dia. Dia bilang, ada di sini sosok lain juga yang punya kisah. Kisah menarik. Kisah kelam, entahlah kisah apa. Yang jelas dia cerita ada sosok yang punya kisah. Kisah seperti apa saya belum terlalu tahu. Tapi dia bilang, kamu jalan ke sana. Kamu jalan ke sana. Di sana ada Tuan Hitam. Tuntas membahas salah satu sosok yang kerap menunjukkan eksistensinya, kami pun mendapatkan misteri baru yang mengarahkan kami ke tempat lain. Lantas apakah penelusuran kami akan lebih menguak peristiwa kelam yang tak tercatat sejarah di tempat ini? Kak, jangan gitu, Dia Kak. datang tiba-tiba, Kak. takutnya dia ngejutin. Demi Allah gue ngeliat bayangan hitam, Kak. Kamu jangan dekat-dekat. Kak. Takutnya Kak, jangan gitu, dia Kak. datang tiba-tiba, Kak. takutnya dia ngejutin. Demi Allah gue ngeliat bayangan hitam, Kak. Perlahan peristiwa kelam di area tempat ini semakin terungkap. Tak hanya sosok astral menyerupai wanita yang menggendong bayi, sosok lain yang seolah memiliki cerita kuat juga kerap dirasakan warga sekitar. Waktu itu di gudang 2, saya lagi tidur-tiduran lah gitu ya. Itu saya pas bangun melihat namanya katanya
batuan hitam. Saya ngeliat dia wujudnya ya tinggi, hitam, gede. Dia pulang jualan, Mbak Sri itu orang dagang warteg kan pulangnya kan malam. Pulang itu jendelanya terbuka, itu badannya segede tangan kata dia. Tangannya segede badan. Iya tangannya segede badan. Lantas apakah sosok hitam yang kerap menampakkan diri di bangunan bekas peninggalan Belanda ini akan berhasil kami ungkap? Tuan hitam ini jahatkah atau baik? Dia bilang, hati-hati. Makasih informasinya. Dia bilang ke arah sana. Sana. Ayo, hati-hati. Hati-hati Kak. Oh, Itu kelihatan banget sih, tapi bangunannya bener-bener old style gitu. Itu maksud aku dari bahaya atau bentuknya, enggak Kak? ini bangunannya bangunan Belanda banget ya. Ini udah lama banget sih kelihatan. Dan ini pas begitu kita mau masuk, Kok ada tiba-tiba angin sih, ada tiba-tiba? angin-angin. Sejujurnya waktu aku jalan masuk, aku nggak tahu kenapa, tapi bener-bener anginnya tuh bener-bener kenceng. Makanya aku tadi nanya sama Kak Rudi kayak, Kak ini kenapa? Kenapa tiba-tiba pas kita masuk anginnya jadi kenceng kayak gini gitu. Terus dia bilang, oh iya ini penyambutan. Jadi kayak mungkin it's welcoming sign. Mungkin dia merasa kita ganggu. Jadi waktu kita masuk bener-bener langsung anginnya ini Kak, rambut aku berasa gitu. Ada sesuatu. Tak memerlukan waktu yang lama seolah memang kehadiran kami ditunggu oleh beberapa sosok astral yang ada. Rudi merasakan adanya sosok astral yang coba diajak berkomunikasi. Saya tahu. Tim, ada yang punya permen? Kak, Halo. Taruh sini ya. Taruh sini ya. hati-hati Kak. Ada anak kecil. Dia di sana. Dia ngintip. Si anak ini perilakunya seperti ini. Terus dia juga suka bersiul. Oh makanya tadi kakak siul terus ya? Iya. Dan saya rasa dia suka sama permen. Dan betul, dia di situ. Dia lagi jilat-jilatin permennya. Oke. Tapi jilatinnya aneh loh. Hah, gimana Kak jilatinnya? Dia itu bukan lidah yang keluar, Tapi? tapi kayak dicungkil-cungkil pakai giginya. Kayak taring gitu? Kayak digigit-gigit, tapi Oh. ini aneh sebentar. Kak Bukan, anginnya kenceng lagi. Sumpah. Hah, kan? Apa sih yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu kayak gitu? Oh, siapa nama kamu? Hah? Tole. Tole? Tole. Dia biasa dipanggil Tole. Tole. Kak boleh tanyain nggak? Di sini